ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض عن ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك. وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-muluk wa rasul khabatan nasuh sarah al-jasad wa ruh. Hari ini kita pada bulan Zulhijjah. Hari keberapa nih? Enggak puasa jadi enggak ngapalin. Pokoknya besok 8 sama 9 itu Jumat sama Sabtu. Ada yang nanya gini kemarin di Musola Al-Ikhlas di tempat saya ngajar di Jati Padang malam Sabtu. Alhamdulillah jawabannya ada persis di fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Masih namanya Syekh Ali Mustafa Yaqub, udah meninggal orang, bukan yang sekarang. Ada buku keluaran dari Masjid Istiqlal namanya Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal tentang kalau di Mekah Arafah itu udah hari Jumat, kenapa kita lebaran hari Minggu? Harusnya hari Sabtu, ya kan? Kan beda 2 hari gitu. Berarti kan kalau sudah wukuf di Arafah itu malamnya udah lebaran, berarti telat dong. Nah, udah gitu pemerintah kita menetapkan jatuhnya tanggal 10, berarti udah lewat dari Mekah. Itu gimana hukumnya? Berarti haram dong yang namanya berpuasa pada hari Sabtu besok. Ternyata jawabannya persis, udah ada kejadian itu dulu ya. Bapak-bapak bilangnya ini baru tumben aja nih Menteri Agama kayak gini nih, pakai ditentuin gitu. Padahal kan di Mekah itu Arafat hari Jumat, baru tumben nih kejadian kayak gini, lebaran beda sama di Mekah. Banyak tuh yang ngomong gitu, baru tumben lebaran beda sama di Mekah. Padahal kejadiannya udah dari 2012 sudah pernah. Ada bukunya di Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, saya punya tuh. Kemarin saya baca ada. Persis jawabannya begini. Dulu sahabat Nabi bilang pokoknya kalau yang namanya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau kita puasa itu karena meru'yah hilal. Begitu juga kita buka puasa maksudnya lebaran juga karena meru'yah hilal, bukan karena berita. Adapun teknologi itu cuma bantuan buat ibadah, bukan jadi dasar hukum. Kalau seandainya kita hidup tanpa adanya teknologi internet, mungkin kita nggak tahu kalau di Mekah udah Arafah. Kayak orang zaman dulu yang namanya lebaran haji, yang namanya pergi haji itu pakai kapal, ya kan? Kirim surat 2 bulan baru nyampe. Berarti kan lama banget kalau ada apa-apa. Bapak lu meninggal, itu suratnya baru nyampe 2 bulan kan? Tanggal berapa nih? Wah, tanggal sekian. 2 bulan yang lalu baru sampai. Begitu juga orang-orang kalau kuliah di Mesir di mana itu suratnya baru nyampe 2 bulan, 3 bulan. Ya. Bahkan Dr. Quraisy Shihab itu pernah cerita, surat-surat dari ibunya baru sampai itu 4 bulan, 5 bulan baru sampai. Ngabarin ibu lu sakit gini 5 bulan baru sampai, keburu sembuh. Bisa keburu sembuh, bisa keburu mati. Ya. Jadi teknologi nggak bisa dijadikan patokan. Jangan mentang-mentang kita tahu di Mekah udah Arafah hari Jumat, kita bilang Menteri Agama salah. Tidak mungkin ketok palu tanpa adanya pertimbangan para ulama. Dan itu sudah dijawab oleh Imam Besar Masjid Istiqlal almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, itu yang punya pesantren Darussunnah di Ciputat. Itu ahli hadis luar biasa, beliau hafal hadis, profesor doktor dalam bidang hadis. Gurunya yang lebih terkenal di YouTube Kiai Haji Buya Razi Hashim. Itu kata beliau begini, dulu sahabat Nabi itu berdagang atau berperang ke Syam, Syria. Sampai ke Madinah dia laporan, padahal beda beberapa hari. Ngomong begini, kami lebaran kemarin hari misalkan Senin. Maka orang-orang sini bilangin karena kita sudah meru'yah hilal pada hari Senin. Akhirnya jawaban dari Ibnu Abbas tetap berpatokan, Nabi bilang tetap harus dengan meru'yah hilal di Madinah. Karena beda Madinah sama Syam, maksudnya sama Syria, beda beberapa jam. Begitu juga kayak kita Jakarta udah maghrib 5:30 terus kita juga salat maghrib. Enggak, kita patokan tetap sama
matahari kan nggak pernah berantem masalah itu kan ya. Di Madura itu kalau udah maghrib kalau maghrib itu setengah jam lebih maju. Terus kita Jakarta nih tengah-tengah, lari lagi ke Medan tuh udah lain lagi, udah setengah jam lewat lagi. Kita jam 6 udah buka, di Medan baru setengah 7 baru bu. Tapi nggak pernah berantem, sama aja di luar negeri juga begitu. Jadi beda sehari 2 hari itu wajar. Di Indonesia aja beda sejam itu udah biasa, apalagi di luar negeri. Jadi jangan mentang-mentang kita tahu di Mekah udah lebaran hari Jumat atau hari Sabtu, terus kita juga jadi haram puasa kagak. Kita tergantung putaran matahari kita kan beda jam aja. Begitu jawabannya. Jadi tergantung ru'yah hilal. Dan juga orang Muhammadiyah sudah berpatokan melalui hisab itu hilal baru terlihat pada hari Sabtu. Hilal maksudnya hilal Dzulhijjah. Maksudnya bukan hari Sabtu kemarin, hari Sabtu ya, malam Minggu ya kemarin. Baru kelihatan pada hari Sabtu malam Minggu kemarin ya, pas tanggal 1. Tapi tanggal berapa tuh? Kamis ya. Tanggal 1. Jadi kita pada tahun ini hampir bareng sama orang Muhammadiyah ya. Atau beda. Pokoknya dari Ru'yatul Hilal, Menteri Agama sudah berpatokan lebaran tetap minggu. Ya, jadi nggak ada istilah haram pada hari Sabtu. Kita tetap memakai Ru'yatul Hilal. Hilal Dzulhijjah baru terlihat itu kemarin pada hari Rabu atau Kamis. Sehingga tanggal 10-nya itu baru hari Minggu. Udah itu penetapannya. Ya, jadi jangan ragu lagi masalah puasa. Nah, terus puasanya gimana? Kan ada hari Jumat. Hari Jumat mau puasa sehari doang juga boleh. Kalau emang Sabtunya ogah kali mau jalan-jalan gitu. Tapi kan sayang ya 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Nah kita puasa Arafahnya telat dong sama Mekah. Ya emang nggak apa-apa niatin puasa Arafah, makanya biar aman puasanya besok dari hari Kamis. Dari hari Kamis sudah puasa karena kita bisa aja karena itu telat hilalnya, dan juga kita berpatokan juga dengan teknologi yaitu hari Jumat sudah Arafah. Jadi niat puasanya gimana? Pokoknya dari hari Kamis sampai Jumat dan Sabtu niatin dah puasa tarawih Arafah. Gampang. Kamisnya niatin puasa tarawih Arafah, begitu juga Jumat puasa niatin puasa Arafah. Nanti Allah yang ambil yang mana bebas. Jangan bingung. Karena di satu sisi faktanya Arafah udah hari Jumat. Kalau kita bilang Sabtu Arafah nggak nyambung juga nanti. Ya, jadi bilang aja dari hari Jumat puasa Arafah, hari Sabtu juga saya niatin puasa Arafah, dapat dua-duanya. Kamisnya niatin juga puasa Senin kan? Kamis. Tapi saya Senin nggak puasa, nggak apa-apa, separuh doang. Lagian Nabi itu nggak tiap bulan, nggak tiap hari, yang namanya Senin Kamis nggak tiap bulan, kadang-kadang doang. Akhirnya jadi patokan dalam mazhab Syafi'i apa yang pernah dilakukan Nabi, kemudian kadang-kadang ditinggalkan, itu jadinya sunnah, tapi tidak. Yang justru muakkad tuh bukan puasa Senin Kamis, tapi puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Aswad, 27, 28, 29 akhir bulan sama tengah bulan 13, 14, 15 ya. Nah, kita hari ini ngaji dalil-dalil amaliyah ya. Dalil-dalil amaliyah itu nanti isinya kesini ada yang ngaji Quran, boleh nggak yasinan doang, boleh nggak waqiahan doang ya. Boleh nggak memilih surat-surat khusus untuk kita jadikan wirid atau amalan, itu dalil-dalil. Nama kitabnya Al-Muqtatafat, kutipan-kutipan hadis ya. Kutipan-kutipan hadis. Begitu juga dalil nanti boleh nggak tahlilan atau yasinan dan lain sebagainya. Cuma kitabnya belum difotokopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang mau nanya aja. Tadi udah paham belum puasa Arafah apa? Al-babul awwalu, bab yang pertama, fadhailul Qur'ani wa suwarin wa ayatin makhsusah, yaitu keutamaan Al-Qur'an dan surat-surat dan ayat-ayat khusus. Kita tuh zaman dulu suka diajarin ada ayat 7, tahu nggak ayat 7? Kalau di Majmu' Syarif tuh yang suka lihat Majmu' Syarif tuh ada ayat 7. Ada lagi namanya Haikal 1, Haikal 2 tuh isinya wirid-wirid tuh, Quran-Quran yang dipotong-potong. Kalau Haikal 7 tuh biasanya ada qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi hadis-hadis tentang musibah, ayat-ayat tentang musibah. Kutipan-kutipan. Jadi misalkan gini,
itu kita mau jaga diri kita atau mau mantrain diri dari musibah. Itu ada 7 ayat di Al-Quran yang berkenaan dengan musibah. Terus kita baca supaya kita terhindar dari musibah. Maksudnya itu ya buat penjagaan, sama mu'awwidzatain, qul falaq qul binnas. Haikal itu disebutnya mantra, bahasa kini mantra haikal. Pakai H gede, haikal itu ada di Majmu' Syarif. Ada lagi hizib. Hizib tahu nggak hizib? Yang kalau kita habis baca surat habis asar tuh kalau di pesantren baca surat waqiah. Habis waqiah namanya hizib nasor. Pokoknya bocah-bocah tahu nih, zaman sekarang lagi tren memang. Ada lagi wirdul latif, itu hizib juga, hizib Abdullah Al-Haddad. Ada lagi habis sholat zuhur, hizib bahar atau hizib laut. Ada lagi habis sholat maghrib, habis yasin itu baca ratib haddad, itu hizib juga. Hizib itu diambil dari kata hizbullah, artinya pasukan. Tujuannya baca doa itu biar kalau ada apa-apa kita dibantuin sama malaikat. Filosofisnya begitu, kayaknya diambil dari arti. Itu sama, itu hizib juga. Kalau wirdul latif itu karena dibaca pagi, kalau di pesantren buat kecerdasan. Wirdul latif kita buat perkara-perkara yang susah, yang sukar, yang lembut kayak sihir atau santet, karena ada doa-doanya di situ. Ada lagi doa-doa kalau di wirdul latif tuh ya latif. Orang banyak salah tuh kalau baca ya latif, itu bukan wirdul latif. Wirdul latif itu nama dari wiridnya Abdullah Al-Haddad, sama bacaannya meratib atas, hampir sama mirip. Tapi kalau ya latif itu bukan wirdul latif, emang bacanya ya latif. Sama ratib haddad juga wirid juga. Pokoknya segala perkara yang dirutinkan jatuhnya wirid. Kita baca yasin tiap malam Jumat jatuhnya wirid, karena wirid itu diambil dari kata warada yaridu wirdan, sesuatu yang dibaca terus menerus secara rutin, namanya wirid. Kita baca kulhu tiap hari 10.000. Ada nggak yang ngamarin gitu? Habib perempuan banyak tuh baca itu 10.000 per hari. Kalau 10.000 kan udah hatam, ya. Hatam kulhu. Kalau orang meninggal disebut hatam kulhu itu ada dalilnya tuh. Nanti ada di sini. Jadi kalau kita tujuannya pakai kacang tuh baca kulhu, itu kalau belum sampai 10.000 kan dihitung deh ya. Kalau belum sampai 10.000 diterusin nama keluarga pakai tasbih atau pakai apa. Catat tuh. Ya. Berapa biji itu kacang. Ini begitu dibulatin. Emang kenapa? Kalau mau separuh boleh. Atau dibagi 3. Dibagi 3, habis subuh, habis zuhur sama habis subuh, habis zuhur, habis asar. Oke, boleh juga. Hijriah dari maghrib sampai maghrib. Berarti kadang dibagi 5 juga. Bagi 5 juga boleh. Kalau kagak sempat, iya habis maghrib, habis isya, kadang besok. Tujuannya jangan ditinggal separuh-separuh, maksudnya biar fadilahnya nggak hilang, karena cerita-ceritanya itu jadi utuh. Kalau di separuh-separuh takutnya kita motong cerita yang masih tanggung. Misalkan cerita Kahfinya belum selesai, tahu-tahu giliran besok kita baca Kahfi langsung lanjut betul karena ini tuh enak didengar. Kalau dalam ilmu qiraat namanya waqaf qabih. Dalam ilmu qiraat disebut apa? Waqaf qabih. Waqaf jelek, nggak bagus, motong cerita nanti fadilahnya nggak utuh. Maksudnya begitu. Bukan berarti dalam arti dosa, nggak ada dosanya. Baca seayat doang juga boleh. Kan nggak bagus. Maksudnya cuma 110 ayat kebangetan kalau ditinggalin gitu maksudnya. Tapi baca separuh selama paham artinya. Kalau udah selesai ceritanya kita tinggalin nggak apa-apa. Saya juga biasanya kalau seain itu alur cerita, satu ain alur cerita. Ra'a ba'dun nasi anna qira'atul Qur'an biduni fahmi ma'nahu laghun la fa'idata fihi wa la thawab. Hal hadza sahih?
Ada orang nanya begini, ada ulama bilang kalau baca Quran nggak tahu artinya katanya sia-sia. Ini pertanyaannya gini, ceritanya katanya nih ada sebagian pendapat kalau baca Quran nggak tahu maknanya sia-sia, la faidata fihi, nggak ada artinya. Apakah itu benar? Nah ini ada pertanyaannya begitu. Hal hadza sahih, apakah itu benar? Ternyata nggak benar juga, nggak selamanya benar begitu. An Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, iqra'ul Quran fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran. Kemudian dijelaskan di sini, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza fi qira'atil Quran wa lam ya'mur huna bitafsir wala tarjamah. Jadi kata pengarang kita, orangnya masih hidup, orang Malang, Jawa Timur, pengurus Nahdlatul Ulama, ketua Nahdlatul Ulama Jawa Timur, namanya Marzuki Mustamar, ada di YouTube. Orang udah tua, bapak-bapak. Katanya kita cuma diperintah baca dan nggak disuruh mentafsirkan atau terjemah. Jadi maksudnya boleh baca dan itu nggak sia-sia. Adapun kalau kita nanti memotong arti misalkan, atau namanya memotong cerita, atau belum kelar kita udah berhenti, itu karena kita orang awam. Adapun pahala bacanya tetap dapat, yang dibilang 1/10 itu tetap dapat. Cuman semakin hari level orang kan bertambah tuh. Kalau kita belajar harusnya makin tahu. Nah, apa yang kita tahu itu yang kita amalkan dan jangan ditinggal, kecuali kelas misalkan kelas santri. Dia tuh ceritanya putus, jangan ditinggal tuh. Dia harus putuhin dulu cerita Quran itu, baru nanti ditinggal, dipotong. Misalkan mau baca Qurannya kepanjangan, maka dia harus selesaikan dulu ceritanya karena dia paham artinya, baru ditinggalin. Kayak tadi tuh cerita Ashabul Kahfi jangan sampai separoh ya. Karena nggak utuh, nanti merusak makna. Kalau orang udah tahu merusak makna, maka nggak boleh ditinggal. Kayak kita baca gini, kayak kemarin di malam minggu ada anak muda bacanya begini, jamaah malam minggu, misalkan misalnya sati alafin minal malaikah, 30.000 malaikat yang diutus bertanda, maksudnya bantuin Nabi ketika perang Badar. Terus dia bacanya bisalah sah, karena napasnya habis, dengan 3, kan putus. Padahal mana aslinya dengan 3.000 bisalah sati alafin. Harusnya kalau dia napasnya mau habis dipaksain tuh bisalah sati alaf. Kalau dia paham maknanya, paham nggak? Itu namanya wakaf qabih kalau dalam Al-Quran, artinya wakaf. Maksudnya gini, kalau untuk belajar nggak apa-apa, tapi yang namanya kita belajar kan harus semakin lama semakin baik. Makanya belajar Quran selain belajar baca juga belajar napas ya, belajar napas. Jadi kalau kita berhenti itu jatuhnya nggak wakaf qabih. Bagus hukum wakaf sifatnya nggak wajib bagi orang awam. Itu ada kitabnya namanya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi wakaf sifatnya nggak wajib. Misalkan di Quran itu kita tahu tuh ada wakafnya lam, kita terjangnya terus. Wakafnya lam nih, kan jangan berhenti. Kita berhenti. Ada lagi wakaf qala, harusnya berhenti lebih utama. Kita terjang terus, kita baca terus. Nggak apa-apa kalau orang awam. Tapi kalau yang namanya kiai sih jelek begitu. Paham nggak Mas? Ya. Jadi bisa, artinya ilmu yang kita udah dapat tentang itu jangan dibuang, harus amalkan. Nanti kalau kita amalin ilmunya, ilmu itu akan tetap pada diri kita, nggak hilang sama sekali. Ilmu itu bisa hilang gara-gara kita jarang amalin, jadi kelupaan. Itu begini. Jadi kalau baca bisalah saf, atau lebih bagus lagi bisalah saj'alafim minal malaikah. Nanti di situ. Karena ceritanya tentang Allah membantu Nabi Muhammad ketika perang Badar dengan mengutus 3.000 malaikat. Maksudnya begitu ceritanya. Ini kalau kita baca bisalah dengan 3 kan motong. Nah, tapi kalau kita nih baru belajar nggak apa-apa, dapat pahala baca. Tapi kalau kita baca beserta tahu terjemah, berarti pahala baca, pahala tafsir, pahala belajar, pahala segala macam, berdobel. Bedanya di situ. Jadi jangan pernah berkata lu baca doang ngerti kagak, dosa. Jangan dikata gitu, orang kasihan. Tapi kalau buat diri kita nih, buat dari kita harus ada
perbaikan. Begitu juga kalau ada orang baca Quran masih belepotan tajwid, selama dia masih belajar itu bagus. Yang repot nggak mau belajar, yang dosa itu nggak mau belajar. Jadi kalau menasihatin orang jangan modelnya lu baca begini, jangan. Tapi lu baca Quran belajar itu kurang bagus. Salah. Tapi dalam jangan apa itu percuma baca Quran, ntar dia berhenti. Ya percuma banget Quran gitu. Itu salah, belajar lagi, coba lihat ini hukumnya begini, maksudnya begitu. Itu juga kalau berani, kalau siap ribut. Kalau nggak mau siap ribut diam aja. Diam aja, anggap aja orang pintar. Ya, jadi lapisan orang itu beda-beda. Maksudnya begitu maksudnya. Fal qira'atu wahdahu ibadatan, katanya tuh. Baca aja udah ibadah, nggak disuruh jadiin tafsir. Yusabu 'alaihal qari', pembacanya pasti dapat pahala. Wa yastahiqqu syafa'ah minhu sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Dan pembaca Quran yang rajin akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nggak ada orang yang sanggup masuk surga dengan amalnya sendiri, pasti butuh bantuan. Dan Nabi udah dijamin dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu artinya nanti dia engkau aku jadikan hakim. Kata Allah, saya nggak turun tangan dah, lo aja, lo bebas pilih orang yang mana yang mau ditolong, yang mana mau ditendang gitu. Kalau kita mukanya nggak ada cahaya kecintaan sama Nabi nggak kenalin kamu siapa. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, innani min ummatika, saya umatmu. Kata Nabi, saya nggak kenal kamu karena nggak ada cahaya. Sama kayak kita gitu. Pok. Kalau misalkan Bu RT, lu siapa ya? Anak mana? Anak sono Mampang lah. Mampang mah jangan kemari-mari minta korban. Kan kita kenal, anak siapa? Bingung. Nggak dikenalin kan bingung juga. Tapi ada orang yang dikenalin sama Nabi, walaupun di belakang nyempil, Nabi samperin lagi kenalin. Itu tujuannya gitu, ngaji Quran daripada kagak sama sekali, maksudnya gitu. Maksudnya tujuan ulama kita tuh malam Jumat yasinan atau kafian atau waqiahan, tujuannya biar jangan kagak banget ngaji Quran gitu. Ini mulut kita tidak seperti kuburan, nanti ada hadisnya. Ya. Ya tapi lihat jam-jamnya juga. Kalau kita biasa tahajud jam 1, jangan bangunin orang jam 1, kasihan. Barengin aja Bang Hasan tuh, bangun kan sama kerasnya. Emang berdakwah macam-macam dah caranya ya. Kalau kita mampu nggak apa-apa, kalau siap dimusuhin nggak apa-apa. Lagian orang juga sama-sama orang Islam ya, sama-sama Islam. Beda lagi kalau orang kafir kita bacain percuma gitu, ya. Selama tujuan baik, tapi juga caranya juga mesti hati-hati ya. Qala Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, rawahul Bukhari. Hadis Pak RT Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran wa 'allamah, dan mengajarkan. Maksudnya mengajarkan itu gimana? Kan baru belajar. Maksudnya kita belajar tapi juga niat berarti ada perbaikan. Orang yang belajar nggak niat ngajar, kenapa? Karena nggak punya motivasi. Gue belajar nih buat ngajarin anak gue nih, pasti apa yang dia nggak tahu dia haus, dia cari terus, dan apa yang dia udah tahu dia praktekin. Ternyata ini masih salah ya, gimana cara yang benar ya? Karena dia niat ngajarin, itu maksud Nabi. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang belajar Quran sambil belajar dia udah niat ngajar walaupun nggak kesampaian. Iya. Makanya niat ngaji ya, niat ngaji kalau di pesantren Darul Islah, kalau di sini jarang dibaca. Kita udah biasa baca Rabbi Syrah Sadri. Kalau Darul Islah tuh pakai niat ngaji Habib Ali Simtuduror. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tazakkura wat tazkira. Oh pakai. Itu Darul Islah itu. Ya. Wan naf'a wal intifa'. Dulu waktu belum disebar sama Habib, mana yang tahu kecuali Darul Islah, kecuali santri Darul Islah. Saya tahu dari dulu itu, dari tahun berapa? 2013. Jadi nawaitu ta'alluma wa ta'lima, saya saat ini niat ngaji dan niat mengajarkan. Bayangin tuh, baru ngaji udah niat ngajar. Wa tazkir, dan memperingati diri sendiri dan niat memperingatkan orang lain. Jadi belum kesampaian udah niat. Itu penting.
Jadi kita belum kesampaian udah dapat pahala jadi guru, padahal baru belajar. Tapi bayangin orang yang niatnya kayak gini, insya Allah belajarnya akan bertahan, maksudnya bener, karena niat emang punya tanggung jawab. Tapi kalau dia belajar nggak niat punya tanggung jawab, ya salah. Yang penting gue ngaji. Pada 4 lihat laki gue di rumah ngerokok mulu, begitu misalkan. Tapi kalau niat, saya punya anak nih banyak, atau saya punya adik nih masih awam, saya belajar biar ngasih tahu juga, itu bagus. Walaupun lagi ngajarin dikatain juga, lu aja belum bener, tapi nggak apa-apa. Itu sebaik-baik orang. Jadi belajar sambil niat ngajar. Afada hadzal hadis anna man ta'allama al-Qur'an faqad asbaha min khairin nas. Orang yang belajar Quran dari hadis ini adalah sebaik-baik manusia. Wa ma'lumun ladaina tada ta'allama qira'atul Qur'an la ya'rifu tafsir. Jadi katanya faham dari hadis ini, mafhum dari hadis ini, yang namanya orang belajar juga udah pasti nggak tahu tafsir. Yang namanya orang belajar udah pasti nggak tahu tafsir, baru belajar Quran, gitu maksudnya. Ini mendukung hadis yang tadi. Bener nggak kalau baca Quran nggak tahu maknanya itu sia-sia? Enggak, tetap dapat pahala. Karena yang namanya orang belajar pasti nggak bakal tahu tafsir. Orang Arab aja baca Quran dulu belum tentu tahu maknanya. Termasuk Umar bin Khattab selalu nanya ini maksudnya apa, Toha ini maksudnya apa, Yasin ini maksudnya apa. Orang Arabnya nggak tahu, apalagi kita. Walal makna bal syaqqa alaihi, bahkan orang yang belajar aja udah pasti berat. Yang namanya baca, baru sekedar baca aja udah berat. Walau majradil qiraah faqat, walaupun cuman baca aja udah berat, apalagi suruh belajar tafsir, udah pasti kabur. Wa ma'a dzalika qad asbaha huwa min khairin, padahal kata pengarang kitab, dia baca aja udah susu aja udah dihitung sebaik-baik manusia sama Nabi, dimotivasi. Wa hadza yadullu ala anna qira'ata faqat laysat laghwan bal hiya ibadah yusabu 'alaiha. Jadi yang namanya orang baca Quran doang itu enggak mungkin disebut lagha atau sia-sia. Bal hiya ibadah yusabu 'alaiha, itu adalah tetap ibadah dikasih pahala. Itu motivasi orang yang baca Quran, tapi juga sambil belajar memperbaiki. Nanti repot juga masuk ke dalam hadis nanti, man la yatasanna bil Quran laisa minna. Kata Nabi, orang bukan golongan kami nggak akuin golongan kami nanti di hari kiamat. Siapa orang yang rajin baca Quran tapi nggak pernah tahu perbaikan, repot lah. Jadi harus tengah-tengah, ya. Harus tengah-tengah. Ada kalanya Nabi ngasih motivasi ke kelas orang awam, ada kalanya Nabi nakut-nakutin ke orang yang udah tahu. Jadi perlu juga sesekali gertak anak. Ini jangan gini-gini aja, harus ada kemajuan. Nanti begini itu. Ini praktek. Jadi kita lihat kelasnya juga kalau ngajarin anak kita. Kalau masih ya iming-imingin, tapi kalau udah sering, udah rajin, ya harus ditahzir, diawasin dan lain sebagainya. Qala Rasulullah SAW, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fihi wa huwa alaihi syakhun lahu ajran. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Ini hadis terkenal juga nih. Barang siapa membaca Quran dan dia mahir itu pintar. Dia derajatnya sama malaikat pembawa Quran, Safaratil kiramil bararah. Malaikat pembawa Quran itu Jibril, malaikat hafazah, malaikat catat tuh, rakib atid, itu pembawa kitab, pembawa Quran. As-safaratil kiramil bararah. As-safarah itu adalah orang-orang yang berjalan. Al-kiram itu yang mulia, al-baror yang berbuat baik, itu para malaikat itu tiap sore, tiap pagi itu ganti-gantian. Itu maksudnya safarah, ya. Malaikat yang banyak jalan, maksudnya yang lalu lalang, bukan malaikat yang diam aja. Malaikat yang nungguin kali, nungguin pohon, bukan. Atau malaikat yang nungguin gunung, bukan. Tapi malaikat yang sering jalan. Maksudnya kalau malaikat sering jalan tuh dekat sama Allah, karena setiap hari laporan, gitu maksudnya. Logika filosofisnya gitu. Jadi orang yang baca Quran terus mahir, pintar, dia derajatnya di mata Nabi persis kayak malaikat yang dekat sama Allah. Karena malaikat nggak punya hawa nafsu, wajar kalau dia mulia dan dia bisa membawa Al-Qur'an. Ya, nah ini ada manusia, ya, manusia mampu ngapalin Quran, hebat itu.
Padahal lingkungannya belum tentu lingkungan yang benar-benar banget, tapi bisa ngapalin Quran. Caranya gimana tuh? Berarti dia kan dijaga sama Allah pakai malaikat penjaga. Ada lagi kata Nabi kelompok kedua, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yu'tati fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Ada lagi kelompok kedua, baca Quran tuh terbata-bata, susah, berat. Wa huwa alaihi syaqqun, dia kalau baca Quran berat banget, kasihan. Lahun orang yang begitu dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Jadi kalau baca pahalanya bukan 3 tapi 6. 6 kali 10 berapa? 60. Kalau pakai angka ya. Itu kira-kira kayak gitu kalau pakai angka. Tapi bukan Bitcoin, nggak bisa dicairin ya. Ntar mau beli Alphard kayak gitu. Pahalanya 2 kali, pahala belajar dan pahala capek. Dikit-dikit ulang ya. Kan capek tuh ngaji kita. Wa minan nasi wa minan. Ya. Dalla hadzal hadits anna al-ami alladhi shaqqa li qira'atil Qur'an wa ta'ta'a fihi hasala lahu ajran. Hadis ini menunjukkan orang awam yang ngaji Qur'annya berat dapat 2 pahala. Fal qari mahma kana amiyan la ya'raf tafsir. Yang namanya orang awam kalau baru mulai belajar baca katanya udah pasti enggak tahu tafsirnya, enggak tahu artinya. Walal makna yusabu alaihi wa yujar. Orang enggak tahu tafsir, enggak tahu arti aja udah dikasih 2 pahala. Wa hadza ala anna qira'ah min al-ami laysat laghwan. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya orang awam yang baca Quran bukan sia-sia. Tidak mungkin sia-sia. Laisat laghwan bal hiya ibadah wa yujar 'alaiha. Pasti itu bernilai ibadah dan juga dikasih pahala. Ya, itu motivasi buat kita. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Nah, besok itu hari Jumat. Kalau di dalam Islam, kalau hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat itu namanya Jumat besar. Al-Jum'ah Al-A'zam, Jumat besar. Itu ternyata di Kristen ada juga namanya Jumat Agung. Saya punya teman orang Kristen, itu kalau kita haji akbar, namanya haji akbar ya. Haji akbar itu haji besar, Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat. Berarti ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat. Itu kalau orang dulu kalau lebaran hari Jumat, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, itu enggak apa-apa sholat Jumat kalau udah sholat Id. Lakinya sholat Id. Terus dia enggak Jumatan. Dia ngapain aja gitu ngobrol, itu enggak apa-apa karena udah menjalankan sholat hari raya, karena kan 2 hari raya. Tapi mazhab kita nih kebanyakan orang Polo katanya enggak bagus. Tetap jalanin Jumat. Tapi beberapa orang boleh, membolehkan. Jadi kalau ada suami kita nih tahu-tahu nggak Jumatan, kalau udah sholat hari raya nggak apa-apa, karena dia tahu. Tapi besok ternyata nggak. Di Arab justru yang Lebaran, kita belum. Itu namanya Jumat besar. Nah, kita disunahkan, dianjurkan juga baca doa Arafah biar dapat fadilah orang yang juga pergi haji, dan kita niatkan mudah-mudahan kita juga dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya kuliniyatin salihah. Dan juga apa yang kita korbankan besok mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kurban yang makrubah, kurban yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bihazihi yang salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Jangan kurang dulu.